Selamat malam. Gimana nih kabar teman-teman semua? Bagaimana menghadapi hari-hari dalam 1 minggu belakangan ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dan yang sakit semoga cepat dipulihkan kondisinya dan disehatkan kembali agar bisa menjalani aktivitas. Yang saat ini lagi broken heart, semoga cepat move on. Dan apapun yang sedang kalian hadapi saat ini, baik itu dalam keadaan sedih, senang, dan lain sebagainya macamnya, aku harap kalian tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas setiap harinya. Seminggu udah kita nggak berjumpa, malam ini kita ketemu lagi, masih bersama aku di sini, Fajar, yang bakalan menemani teman-teman semua tentunya di podcast teman curhat menjelang tidur. Seperti biasa, kita akan membahas masalah ataupun topik yang berada di sekitar kita. Dan tentunya aku juga masih mengharapkan teman-teman semua untuk bisa berpartisipasi atau join dengan mengirimkan cerita ataupun pengalaman-pengalaman yang ingin dibagikan kepada teman-teman lainnya yang saat ini sedang mendengarkan dimanapun itu berada, dengan berbagai macam cerita yang teman-teman alami dalam kesehariannya. Dan yang pasti sedikit banyak cerita itu akan relate tentunya dengan kehidupan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Karena selalu gue bilang bahwa apa yang kita hadapi, apa yang aku hadapin, apa yang kalian hadapin itu bukanlah satu-satunya hal yang terjadi pada kalian, tapi juga banyak terjadi pada orang-orang di luar sana. Oleh sebab itu, mari kita berbagi, saling meringankan, dan tentunya saling menjadi teman curhat satu sama lain untuk bisa melepas penat dan juga melepas lelah setelah 1 minggu ataupun seharian bekerja dan beraktivitas pada umumnya. Baik teman-teman semua, para pendengarku yang dalam sehat, tentunya malam hari ini gua akan membawakan sebuah podcast dengan tema atau dengan judul yang berbeda dari sebelumnya. Jilid 1 dan jilid 2 tentang percintaan, dan spesifik jilid 2 membahas tentang bagaimana menerima kelebihan dan kekurangan pasangan dan juga diri kita sendiri. Nah, di podcast kali ini, di jilid 3, gue bakalan ngebahas tentang bagaimana sih sikap kita dalam menghadapi suatu masalah. Tentunya banyak ya masalah yang kita hadapin. Ada masalah percintaan, ada masalah pekerjaan, ada masalah kehidupan, ada masalah rumah tangga, pertemanan, dan seterusnya. Nah, tapi kembali lagi seperti jilid 1, episode pertama podcast kita membahas lebih spesifik masalah relationship atau percintaan. Nah, kali ini yang akan gue angkat adalah gimana nih ketika kita dalam sebuah hubungan, apakah yang harus kita lakukan? Baik itu dalam sebuah hubungan yang masih terjalin ataupun dalam sebuah hubungan yang kira-kira berada di sebuah konflik yang mungkin mengakibatkan hubungan ini akan terus atau justru mengakibatkan hubungan ini akan stop di sini. Jujur atau berpura-pura? Ada yang pro, ada yang kontra tentunya. Ada yang mendukung kita harus bersikap dan juga berkomunikasi dengan sejujur-jujurnya apa yang sedang kita alami agar semua yang terjadi itu bisa berjalan dengan baik. Ada juga di satu sisi pihak lain berkata, lebih baik kita berpura-pura, dalam artian bukan berarti untuk menyakiti satu sama lain, tapi lebih kepada bagaimana kita pretending atau menganggap segala sesuatunya baik-baik saja, sehingga kita tidak perlu membuat pasangan kita khawatir, membuat rekan kita cemas, tapi justru malah tetap menjalani kehidupan dan juga hubungan seperti biasa. Nah, bagaimana bersikap jujur dalam suatu hubungan? Kalau dibahas tentang jujur ataupun berpura-pura tentunya akan sangat panjang sekali. Spesifik bagaimana sih menyikapi perilaku jujur dalam berkomunikasi dengan pasangan? Gue garis bawahin sekali lagi, jujur di sini itu bukan berarti kita harus berbohong untuk sesuatu yang bersifat negatif, tapi bagaimana kita bisa menyikapi kejujuran ini untuk berkata sebenarnya apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita jalani saat ini. Selalu gue bilang, kunci dalam hubungan itu salah satunya yang paling penting adalah komunikasi.
komunikasi bisa berjalan lancar apabila dua belah pihak saling terbuka dan saling mengutarakan dan berbicara dengan apa adanya, tanpa adanya kode-kode rahasia, tanpa adanya sandi-sandi yang membuat kita bingung dan menafsirkan berbagai macam opini dan juga statement yang keluar dari mulut kita maupun juga dari pasangan kita. Dan di sini komunikasi yang baik adalah bagaimana bisa saling mengerti dengan menggunakan bahasa yang simpel dan sederhana dalam keseharian kita. Lalu, sejauh mana komunikasi kita bisa berjalan lancar dengan pasangan kita? Komunikasi tentunya banyak sekali yang ada di dalam situ. Salah satunya adalah bersikap jujur. Sikap jujur seperti apa sih yang gue maksud di sini? Sikap jujur dalam hal asumsikan bahwa hubungan kita saat ini sedang berada di fase lelah, fase jenuh, atau kalau misalnya ibaratkan roda, fase saat ini adalah fase di mana hubungan kita berada pada jalan menuju ke titik nadir atau titik paling bawah dalam sebuah hubungan. Di sini tercipta sebuah pemikiran bagaimana kita bisa tetap jujur kepada pasangan kita, jujur kepada diri kita sendiri, mengungkapkan sebenarnya apa yang sedang kita alami. Ambil contoh, misalnya saat ini kita merasa lelah. Tentunya kita sama-sama lelah dalam menjalin hubungan karena begitu banyak problematika yang ada di sekitar kita, yang tidak hanya datang dari diri kita sendiri, tetapi juga dari lingkungan kita, lingkungan keluarga, lingkungan persahabatan, lingkungan kantor, dan masih banyak faktor-faktor eksternal lainnya yang mengakibatkan kita merasa lelah, sehingga itu berdampak pada hubungan kita. Lalu apa yang harus kita katakan? Jujur bahwa saat ini gue lelah, bahwa saat ini gue capek, bahwa saat ini gue butuh dimengerti. Tetapi bagaimana cara menyampaikan sebuah kejujuran ini bisa berefek positif kepada hubungan kita. Bukan berarti jujur ini justru menambah efek negatif. Dalam artian, jujur gue saat ini sedang dalam keadaan yang tidak nyaman. Dalam artian begitu banyak dorongan, begitu banyak tekanan yang datang dari luar sehingga berakibat bagi diri gue sendiri dan juga bagi kita sebagai pasangan dalam menjalin hubungan ini. Di satu sisi sebelum menginjak ke sana, alangkah baiknya sama-sama saling mengerti bagaimana menyikapi ini, karena kejujuran ini adalah salah satu kunci bagaimana tidak adanya kesalahpahaman antar satu dengan yang lainnya. Bagaimana kalau kita misalnya bersikap tidak jujur? Kalau kita bersikap tidak jujur, kita meskipun saat ini dalam keadaan tertekan, baik itu dari segi finansial, dari segi physical, dari segi mentality, semuanya tertekan. Tetapi ketika kita berhadapan dengan pasangan kita, kita tetap meyakini bahwa semuanya baik-baik saja. Tetap semuanya aman, semua seperti biasa, tetap bisa menikmati hedonism, tetap bisa menikmati kebahagiaan dan seterusnya. Tapi di sisi lain kita makin tertekan karena tidak adanya kejujuran dan keterbukaan. Sementara pasangan kita mengasumsikan bahwa apa yang terjadi saat ini semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah, tidak ada problem, tidak ada yang harus dikhawatirkan. Justru ini menjadi sebuah bumerang buat kita. Kenapa? Karena pada saatnya nanti apa yang sudah kita lakukan itu akan membuat kita menjadi makin drop, makin jatuh, makin tertekan, hingga akhirnya membuat kita semakin stres, depresi, dan menjadi putus asa. Sementara kita tidak bisa mengungkapkan itu kepada pasangan kita karena kita tetap bersikap dan bersifat layaknya orang yang tetap berada dalam kondisi baik-baik saja. Harusnya di awal kesepakatan kita sudah sama-sama berkomitmen, sama-sama berkompromi, sama-sama meyakinkan satu sama lain bahwa apapun yang terjadi harusnya bisa dikomunikasikan dengan baik, saling terbuka dan saling jujur. Jujur dalam artian bahwa kita adalah manusia biasa, kita punya problematika, kita punya kehidupan masing-masing di luar kehidupan bersama, dan tentunya kita pengen saling support, saling mengerti, saling menguatkan, dan saling membantu apa yang bisa dibantu. Bantuan tidak harus berupa material, bantuan juga cukup berupa support yang menyatakan bahwa oke, pasanganku saat ini sedang dalam keadaan tertekan, dalam keadaan stres, dalam keadaan yang cukup terguncang karena begitu banyak dorongan dan juga problematika yang datang menghampiri hidupnya. Bagaimana saya bersikap dengan baik agar bisa menjadi pasangan yang baik. Saya pun
melakukan hal yang sama, dan ini saling dikomunikasikan satu dengan lainnya. Sehingga bagaimana sikap kejujuran ini menjadi salah satu poin untuk kita terbuka kepada pasangan kita. Seperti apa? Yaitu meyakini kelemahan dan juga saling terbuka, saling memahami, saling mengerti, sehingga bisa mengisi kekosongan satu dengan yang lainnya. Tidak bisa memaksakan bahwa kita selalu berada dalam kondisi sempurna. Kita menuntut pasangan kita untuk selalu sempurna. Kenapa? Karena diri kita pun tidak sempurna, dalam artian bahwa tekanan-tekanan dari eksternal itu pasti akan datang, apalagi ketika kita memiliki kehidupan seperti pada umumnya. Being honest, jujur kamu lagi sakit, jujur kamu lagi tertekan, jujur kamu lagi letih, jujur kamu lagi menghadapi problematika yang cukup berat, adalah sebuah bentuk komunikasi yang sangat dibutuhkan. Dan sebagai pasangan, kita pun harus bisa menerima itu, karena suatu saat kita pun bisa berada dalam kondisi yang seperti itu. Nah, jujur seperti ini yang kita maksudkan. Jujur seperti ini membuat seseorang bisa menjadi lebih ringan dalam menghadapi problem yang dia hadapi di luar relationship. Dan tentunya sebagai pasangan kita harus menghormati, menghargai, dan memberikan apresiasi, dukungan moral kepada pasangan kita, baik diri kita sendiri maupun pasangan kita. Oleh sebab itu, alangkah baiknya komunikasi dengan cara terbuka dan jujur ini merupakan sesuatu yang harus ditekankan di awal dalam menjalin hubungan. Jangan sampai kita berupaya untuk menjadi seseorang yang selalu on time, selalu siap siaga, selalu dalam kondisi baik, dalam kondisi bahagia, tetapi pada akhirnya semuanya hanyalah fata morgana. Semuanya hanya sebuah ilusi semata, karena kita tidak bisa berada di posisi atas untuk selamanya. Oleh sebab itu, bagaimana bersikap jujur ini dalam berkomunikasi kepada pasangan kita tentunya sangat penting. Nah, kalau menurut kalian sendiri, seperti apa nih sifat kejujuran yang harus kalian sampaikan, harus kalian utarakan, dan juga harus kalian komunikasikan kepada pasangan? Dan sebagai pasangan, apakah kalian bisa menerima kejujuran itu, ataukah justru kalian membuat kejujuran itu adalah sesuatu yang sangat bertolak belakang, ataupun sesuatu yang paling kalian hindari dalam adanya sebuah hubungan? Balik lagi ke kalian, balik lagi ke diri kalian masing-masing yang menjalani ini. Tapi menurut sisi hemat gue maupun juga dari sebagian banyak orang, bahwa jujur dalam berkomunikasi untuk menyampaikan apa sebenarnya yang terjadi pada diri kita itu sangatlah penting. Tapi ingat, semuanya harus dikomunikasikan dan dikompromikan sejak awal. Karena apa? Kita bukan manusia yang sempurna. Sekali lagi, kita punya kekurangan. Sekali lagi, kita punya kelemahan. Dan bagaimana menyikapi kekurangan dan kelemahan itu dengan perasaan terbuka, saling mengerti, dan saling menerima. Karena jujur adalah suatu bentuk apresiasi yang harus kita berikan kepada pasangan kita, agar dalam menjalin hubungan tetap bisa berjalan dengan apa yang kita harapkan. Nah, baru bahas masalah jujur nih. Gimana nanti bahas masalah berpura-pura? Berpura-puranya seperti apa? Kita akan balik lagi tentunya di podcast selanjutnya untuk membahas sisi lain dari sikap yang harus kita lakukan, yang harus kita sampaikan kepada pasangan kita. Aku harap kalian bisa tidur nyenyak malam hari ini. Selamat beristirahat. Tentunya jangan lupa untuk selalu berdoa dan berusaha untuk menjadi diri yang terbaik dari versi kita sendiri. Sehat semua buat kalian. Balik lagi nanti minggu depan kita akan membahas topik selanjutnya yang masih berhubungan dengan topik yang kita utarakan hari ini. Selamat malam dan selamat tidur mimpi indah. Dadah.